Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Hendro Purwoko. Kita akan membahas tentang SQL joins. Setelah kita lihat pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang data manipulation language. Juga tak lupa didahului dengan data definition language. Dan pada pertemuan lalu kita baru saja membahas data control language. Tapi kita perlu ketahui bahwa SQL itu masih luas sekali bahasannya. Termasuk di sini kita berada pada bahasan join. Join itu terjadi apabila ada dua atau lebih tabel yang saling terhubung di antara mereka. Contohnya di sini ada order ID dan customer ID serta order date. Ini pada tabel order ya. Pada tabel order ada order ID, customer ID dan order date. Lalu pada customer, pada tabel customer, di sini ada customer ID, customer name, contact name, juga country. Lihat ya, garisnya di sini customer ID, dia terhubung di sini. Jadi kalau kita lihat ya, contohnya ya, di sini ID 2 itu mengacu kepada Ana nih, Ana ya, ID 2 dan contact name-nya Ana dan country-nya dari Mexico. Kemudian di sini ada customer ID 37 dan 77 di sini tidak terlampir ya. Ini anggap saja ini customernya banyak. Nah, ini juga terjadi pada tabel yang kita buat kemarin, di mana kita menghubungkan antara tabel kategori dengan tabel anggota. Ini kasusnya sama persis ya. Nah, di sini ada contoh di sini cara menggabungkan tabel tersebut dengan menggunakan select seperti biasa ya. Kita panggil nama tabelnya dulu. Di sini nama tabelnya pada kasus ini ya, nama tabelnya orders.order ID. Jadi yang disebut nama tabelnya dulu. Di sini nama tabelnya orders, baru nama kolomnya. Saya ulangin ya. Orders.order ID, customers.customer name, koma lagi orders.order date. Yang diambil dari from ya, ini from ya. From orders inner join customers on orders.customer ID sama dengan customers.customer ID. Di sini yang mesti saya garis bawahi adalah ininya. Orders.customer ID sama dengan customers.customer ID. Ini sama seperti yang saya sudah bahas sebelumnya ya, di sini ya. Customer ID, ini customer ID gitu ya. Karena memang mereka ini berelasi. Nah, hasil dari penggabungan yang tadi akan menghasilkan tabel seperti ini, hasil outputnya. Di sini ada order ID, ada nama customernya, dan ada tanggal ordernya atau order date. Join pada SQL itu ada 4 dan ini berlaku untuk seluruh basis data ya. Di sini dalam artian basis data yang memiliki relasi, contohnya kayak SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki konsep yang sama tentang join. Join yang pertama dikatakan sebagai inner join, di mana pada inner join itu mereka memiliki irisan. Ini irisannya ya. Ini irisannya, mereka punya kesamaan di sini. Ya, dia memiliki kesamaan. Ini sudah dibahas pada studi kasus kita yang tadi. Di sini ya ada inner join. Ya, sudah ada inner join. Tuh, kemudian yang kedua ada left join, di mana tabel 1 itu lebih diutamakan, lebih utama. Jadi apabila ada yang tidak beririsan, maka dia akan mengutamakan tabel pertama untuk ditampilkan seluruh datanya.
resikonya pasti ada data yang tidak memiliki relasi dengan tabel 2 itu. Sementara kalau right join ini sama aja ya dengan left join, hanya bedanya dia sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Intinya kalau right join, tabel 2 itu lebih utama dibandingkan tabel 1. Yang artinya data pada tabel 2 akan ditampilkan seluruhnya walaupun tidak berelasi dengan tabel 1. Untuk full outer join, ini mereka akan memaksa, ini benar-benar memaksa untuk menampilkan relasi pada tabel 1 dan tabel 2. Kita lihat studi kasus kita yang kemarin ya. Saya akan kembali ke slide. Ini adalah tabel yang kemarin sudah kita buat ya sebagai studi kasus, ada ID kategori ini yang terelasi dengan tabel anggota pada kolom ID kategorinya. Nah, untuk menambah pemahaman tentang studi kasus join ini, maka kita akan membuat struktur tabel seperti ini ya. Jadi di sini ada tambahan dua tabel, yaitu tabel pinjam beserta tabel buku. Di sini sangat jelas sekali relasinya ID kategori terhubung dengan ID kategori pada anggota, dan anggota sendiri terhubung pada ID anggota pada tabel pinjam. Kemudian ID buku di sini terhubung juga pada ID buku pada tabel pinjam. Baik, kalau gitu kita lanjut ke SQL servernya. Untuk melanjutkan file yang kemarin, saya akan lanjut membuat tabel pinjam dengan tabel ordernya. Silakan disimak ya. Baik, kedua tabel tersebut sudah saya buat ya. Tabel buku sudah jadi dan tabel pinjamnya juga
sudah dibuat. Sekarang saya akan memasukkan data pada tabel buku beserta tabel pinjam. Perlu dicatat nanti pada saat kita memasukkan data ke dalam tabel pinjam, itu tidak boleh asal-asalan ya. Yang pastinya ID bukunya harus sesuai dengan ID buku yang ada pada tabel buku. Dalam artian data bukunya harus ada. Jadi kalau data bukunya tidak ada, maka tidak akan bisa dimasukkan. Begitu juga pada tabel pinjam, pada saat memasukkan ID anggota, kita tidak dapat memasukkan ID anggota jika ID anggotanya tidak ada pada tabel anggota. Hal itu diperkuat dengan ini, foreign key, atau pada SQL Server kita menggunakan namanya references seperti ini. Baik, silakan disimak. Saya akan memasukkan data dahulu pada tabel buku, karena kita lihat pada struktur di sini terlihat ya, tabel buku ini dia posisinya di ujung, dia tidak terelasi dengan tabel apapun. Justru tabel buku memberikan data untuk tabel pinjam. Itulah mengapa tabel buku harus diinput terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan tabel buku tapi dengan cara input langsung banyak. Semoga masih diingat ya caranya agar kita dapat memasukkan data langsung banyak ya, tidak satu persatu.
Saya lihat dulu datanya. Data bukunya sudah masuk. Sekarang saya akan membuat transaksi peminjaman. Ini saya sengaja tampilkan dua tabel sekaligus sebagai bahan contekan, karena kan kita tidak bisa memasukkan ID buku dan ID anggota secara asal. Di sini syaratnya pada saat kita memasukkan tabel pinjam, kita boleh kok menggunakan ID anggota yang sama, tapi bukunya berbeda-beda. Itu boleh, karena kan transaksi pada tabel pinjam ini termasuk dalam transaksi one to many, di mana pada studi kasus kita adalah satu anggota boleh meminjam banyak buku. Itu artinya one to many. Saya lanjut ya, saya akan masukkan data pada tabel pinjam. Baik, data pada tabel pinjam sudah terisi. Sekarang saya akan menampilkan data buku dan menampilkan juga data pinjaman, tapi ini kita menggunakan inner join ya. Seperti yang kita bahas pada web tadi, inner join. Seperti ini ya, di mana tabel 1 dan tabel 2 saling terhubung. Nah, terlihat ya kita sudah mengakses tabel buku. Di sini saya akan mengambil judul dan pengarangnya. Inilah saatnya kita menampilkan hubungan dari dua tabel tersebut berdasarkan ID bukunya.
Maaf, ada kesalahan nih. Ini salah tulis di sini. Nah, sudah, datanya sudah muncul ya. Di sini sengaja ya saya buat tidak semua anggota meminjam buku, agar kita bisa lanjut membahas bahasan selanjutnya, yaitu left join dan right join serta full outer join. Baik, kita lanjut dengan bahasan left join ya. Ini saya copy aja, dan saya hanya menggunakan kasus 2 tabel. Jadi akan ada tabel buku yang saya hapus, dan akan ada kolom yang saya hapus juga. Seperti ini ya. Di sini ada tabel pinjam, di mana tabel pinjam itu posisinya dianggap sebagai left ya. Sementara pada tabel anggota ini dianggap sebagai right. Saya taruh catatan di sini aja ya. Seperti ini. Jadi pinjam itu posisinya ada di left, sementara kalau anggota itu posisinya di right. Ini keterangannya saya pindah ke atas. Jadi ini left dan ini right. Kalau kita pakai inner join, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau kita menggunakan left? Hasilnya sama aja ya, karena kan di sini yang didahulukan adalah pinjam. Seluruh data pada tabel pinjam ditampilkan gitu kan. Permasalahannya data kita pada tabel pinjam itu kan tidak banyak ya, masih sedikit. Untuk melihat perubahannya kita bisa saja memindah tabel ini ya. Ini tabel pinjam saya pindahkan ke sini, dan anggota ini saya pindahkan ke sini. Saya blok, execute. Nah, di sini baru terlihat datanya banyak yang nol, karena ternyata di sini Andi, Bekti, dan Bambang dia tidak meminjam buku. Terlihat ya, anggota berada pada left dan pinjam posisinya pada right. Karena ini sudah kita balik ya, karena kan tadi kan sebelumnya tidak seperti itu. Pinjam berada pada posisi left tadi awalnya ya, anggota pada posisi right. Ini datanya berubah setelah kita pindahkan anggotanya ke atas dan pinjamnya kita taruh di bawah. Ini akan saya geser lagi, pinjam saya letakkan di sini dan anggota saya letakkan di sini. Baik, kita left lagi, pastinya datanya akan kembali seperti semula ya. Di sini saya gunakan right, saya blok, execute, maka data yang didahulukan adalah data anggota. Sekarang anggota posisinya pada right. Posisinya berada pada right ya, atau kanan. Dan pinjam posisinya berada pada left. Nah, ini kita tinggal ubah lagi saat kita menggunakan full outer join pada SQL Server. Jadi di sini yang kita ubah tinggal full outer join. Maka di sini data pinjam yang berada pada left dan data anggota yang berada pada right dimunculkan semua, baik yang memiliki relasi ataupun yang tidak. Lalu bagaimana jika kita masukkan kembali tabel bukunya? Baik, saya akan masukkan kembali tabel bukunya ya.
lihat hasilnya, datanya ini tidak berantakan, tidak, ini datanya tidak berantakan. Justru di sini seluruh data dimunculkan semua. Di sini terlihat buku-buku yang tidak dipinjam, terlihat ya, buku-buku yang tidak dipinjam dan anggota-anggota yang tidak meminjam terlihat di sini. Tapi data seperti ini tuh tidak benar ya, ini datanya tidak informatif dan ini sangat kacau sekali. Makanya kita tidak bisa menggunakan full outer join. Dan ini adalah sebagai contoh saja ya, tapi sebenarnya ini tidak baik. Jadi saya akan ganti lagi menjadi inner join saja. Nah, setidaknya ini lebih terlihat ya, buku-buku yang dipinjam dan orang-orang yang tidak meminjam. Baik, bahasan kita menggunakan SQL Server sudah cukup sampai di sini. Saya akhiri sesi video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.